Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan dari kelas 85 ingin menjelaskan materi tentang bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Mengapa bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur karena dengan diberkahi Tuhan Yang Maha Esa, hidup di daerah tropis yang subur. Keberadaan musim hujan yang kemarau di Indonesia kemungkinan berbagai tanaman muda tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tanaman kebutuhan sehari-hari dapat ditanam setiap waktu. Hal ini berbeda dengan bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Berdasarkan kenyataan di atas, kalian dapat menyimpulkan bahwa bangsa-bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. B. Modifikasi G. Motivasi Gold, Cosplay, dan Glory. Gold, Cosplay, Glory merupakan motivasi bangsa Barat melakukan penjelasan samudra, terkenal dengan sebutan 3G karena memang semboyan tersebut berawal dari huruf G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Apa yang dimaksud dengan Gold, Glory, dan Gospel? Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa, dan Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. C. Revolusi Industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa Eropa mengetahui Nusantara Indonesia sebagai sumber rempah-rempah, bahkan belum Masehi. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara penyeluruhan dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien. Ongkos produksi dapat ditekan secara barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan tepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan bangsa yang menjual hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerakan perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah di dari kota Lisabon, Portugis pada tahun 1486. Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1611 di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama East Indian Company di dalam bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun yang tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti hanya Belanda. Hal ini disebabkan desak oleh Belanda sehingga Inggris menyinggir ke Indonesia.
Asia Selatan dan Asia Timur. Kedatangan mangsa Belanda di Jayakarta. Jakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas Foch. Pada tahun 1900 ekspedisi lainnya dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Gubernur Jenderal pertama Foch adalah Peter Both, telah mendirikan pusat perdagangan Foch di Ambon, Maluku, namun kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jakarta karena Foch memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis di Malaka. Gubernur Jenderal Foch dan Westerzoon Chen membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan Foch dikabulkan. Raja Banten, Momonlah, yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan Foch. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. 1. Pengaruh menepi dalam perdagangan. Kalian perhatikan gambar perkebun cengkeh di atas. Apakah masyarakat di atas tempat tinggalmu menanam tersebut? Coba kalian telusuri. Foch mengalami kebangkrutan pada akhir abad. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangsaan Foch. Akhirnya tanggal 13 Desember 1799, Foch dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda, atau sering disebut masa pemerintah di Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Pernahkah kalian mendengar istilah kerja prodi atau kerja paksa? Bagaimana rasanya apabila bekerja karena terpaksa? Itu saja, bekerja karena terpaksa sudah tidak baik. Gubernur Jenderal Danelaw yang memerintah tahun 1808 sampai 1811